Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul kiram, para tokoh alim ulama, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mungkin bismillah. Hadratul kiram, para tokoh alim ulama, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir membersamai kita semua, sahabat yang Fadilatul Ustaz Ramli Ahmad, sahabat yang juga Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Wirajaya Al-Majistir, kemudian kepala desa persiapan kita dan seluruh jajaran-jajaran stakeholder pemerintahan yang hadir pada kesempatan siang hari niki, yang lihat ada dari Babinsa dan lain sebagainya. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di siang hari ini melalui wasilah ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabar Pelungguh siang hari ini? Alhamdulillah. Bahagia Pelungguh? Senang Pelungguh? Karena memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah harus tersenang-senang, harus tergeger, harus terbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, tadi sampun kita khataman Al-Quran. Kemudian tadi adik-adik kita ini luar biasa. Mungkin ada yang TK itu sudah khatam Al-Quran. Adik berapa umurnya? Berapa? 12. Luar biasa. 12 berarti mau masuk SMP nggih? Mau masuk SMP, sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak kita sejak kecil sudah dibiasakan untuk berinteraksi atau bertemu dengan Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran. Biasa budaya tele Lombok niki, bapak-bapak, ibu-ibu, mun wah maghrib je harus mbembe aning anak te bekedek. Pokok lamun wah ngebang bahasa ente nggih, lamun wah maghrib harus tulak, harus ngaji. Itu luar biasanya budaya Sasak. Termasuk juga dengan budaya ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengerjakan maulid. Ada peneliti niki, ibu-ibu, bapak-bapak, mengatakan bahwa si hebatnya dengan Lombok ini sampai-sampai beberapa budaya, beberapa kebiasaan agama itu bisa merasuk menjadi budaya mereka. Seperti tadi maulid niki seperti budaya, kebiasaan orang Sasak. Denara dengan Sasak cindek bermaulid lamun tebedait bapak-bapak ibu-ibu. Bilang masjid, bilang muso. Tidak hanya bilang masjid, bahkan di musola-musola juga maulid.
Kalau di daerah Lombok Utara niki bapak-bapak ibu-ibu lebih meriah lagi dia. Dia ada istilahnya maulid adat. Nah, dirangkaikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan adat di sana. Jadi memang maulid niki sudah sangat merasuk ke dalam hati kita, hati masyarakat Lombok. Mudah-mudahan itu menjadi tanda Bapak Ibu bahwa juga rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasuk di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau kita mau ringkas dia, lamun temele mempersingkat dia, bisa kita singkat menjadi satu potongan ayat saja, yaitu ayat yang berbunyi Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat potongan ayat niki saja bapak-bapak ibu-ibu sudah sungguh luar biasa kalau kita bahas. Ayat ini menjadi salah satu ayat utama si jari dalil landasan kita bermaulid. Karena mohon maaf, banyak orang-orang di luar sana si mulai ngeraguang, yang mulai meragukan, bahkan mohon maaf mengharamkan kita melaksanakan maulid. Sebenarnya apa maulid niki? Apakah maulid niki ibadah bapak-bapak ibu-ibu? Ibadah atau tidak? Jadi dijelaskan oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, si aran maulid niki sebenarnya adalah budaya. Anna ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adatun. Apa ibu-ibu bapak-bapak? Adatun atau budaya. Karena orang-orang di luar sana si nyili itu maulid, parana itu beribadah. Si kenana de tekanggo ngerombok-rombok niki adalah ngerombok ibadah. Pelungguh ngerombok rakaat sembahyang deh. Misalkan sekarang kita mau sholat asar, isi gegerku melaksanakan maulid gen ku sembahyang asar 6 rakaat. Kanggo atau ndek ibu-ibu? Bapak-bapak kanggo atau ndek? Berombo rakaat deh, seleke belo si deh beribadah. Kanggo apa ndek? Ndek. Kenapa? Singana karena itu merupakan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun budaya-budaya seperti kita bermaulid, budaya. Kemudian apa? Memina atau membuat perlombaan-perlombaan, itu juga budaya. Apalagi yang lain? Dulang. Apa? Bawa dulang niki kan sedekah ketika kita maulid, itu juga apa namanya? Penamat. Ara istilahnya penamat, yang mana itu masyarakat gotong royong untuk bersodakoh ketika memeriahkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua sebenarnya adalah budaya. Si arana budaya niki ngumbe angkun mengisinya. Bagaimana cara kita mengisinya? Tiang pelungguh isi dengan kebagusan, bagus daite. Lamun teisi dengan kelengean, lenge endah daite. Maka di mana tempat pahalanya maulid niki bapak-bapak ibu-ibu? Mbe tahu pahalana, mbe tahu maute ketika kita melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengikuti isi-isinya yang penuh dengan kebaikan. Iya ampun mau pahala. Misal panitianya niki, mana ketua panitianya? Mbe ketua panitia. Itu ketua panitianya. Misal siapa namanya?
saujan, baik kebaikan. Dari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan khataman Quran, ada diawali dengan Fatihah-Fatihah dan salawat, sampai akhirnya kita meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya adalah kebaikan. Maka apa? Itulah yang diharapkan oleh guru-guru kita. Nah, maka kita lanjutkan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat tersebut kalau kita artikan maknanya adalah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah bahwa melalui keutamaan yang engkau rasakan, kalian rasakan, dan rahmat-rahmat yang kalian rasakan, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Allah memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita semua, kalau kita merasakan ada nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus geger. Kenapa pakai kata kul di awalnya, bapak-bapak, ibu-ibu? Para mufassir mengatakan itu merupakan amrun azimun, sebuah perintah yang sungguh luar biasa. Kalau pelungguh dait yang kantem baca Quran, daita arak kata kul, berarti pesan yang mau disampaikan setelahnya adalah pesan yang sangat penting, yang mana seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tahu maknanya, harus tahu isinya, harus tahu manfaatnya. Itu perintah langsung dari Allah bahwa wahai Muhammad, sampaikan. Kan memang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menyampaikan kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, seluruh alam. Sampaikan. Kalau tadi kan ada beberapa ayat, misalkan contoh ya, selain ayat yang tadi yang menggunakan kul, misalkan kalau di ayat yang lain, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu juga penting. Kalau kita nganggap diri kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka wajib kita ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya bilang tadait kul. Maka coba kita kalau bisa niki, lamun dek tengerti artina, mungkin tepeta terjemahan ya. Kalau Quran terjemahan di rumah mungkin susah, nengkejek le HP nggih. HP Android niki sudah ada Quran-Quran terjemah, bisa kita baca. Paling tidak pesan yang ada setelah kata kul niki harus kita pegang dan kita pedomani, karena dia penting isinya, pasti penting isinya. Contoh juga yang lain, apa katanya juga, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ada kata kul di sana, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang hambaku yang melewati batas, artinya dengan si pernah gawe dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu pesan penting, karena ketika orang tidak pegang pesan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, coba tegita. Orang-orang ketika dapat masalah di luar sana, mudah saja dia mengakhiri persoalannya bukan dengan cara menghadapinya, tapi dengan cara apa? Mohon maaf, dengan cara loncat aning koko. Apa koko tetene si tinggi? Hah? Apa? Jangko? Apa ran koko tetene si tinggi? Si kira-kira mun dengan loncat niki koit ya? Koit sebelum ninggal dia. Kira-kira kalau dia loncat dari koko niki yang tinggi, itu mungkin dia koit. Banyak orang di luar sana menganggap dirinya berdosa, tidak berdaya, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.
meh teseleseyang wah angkun nyeleseyang nyemporon, loncat, bunuh diri. Nauzubillahi min zalik. Maka apa pesannya luar biasa di sana? La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, pasti ada jalan keluar. Ya ampun, makanya ibu-ibu bapak-bapak, kalau kita baca Quran dari kata kul, maka siap-siap setelahnya adalah amrun azimun, perintah atau perkara yang sungguh luar biasa yang harus kita pegang. Bifadlillah wa birahmatihi. Bifadlillah maknanya adalah apa? Keutamaan Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam pendapat para mufasir niki bapak ibu-ibu. Fadlillah apa kenana keutamaannya? Nah, ada mufasir yang menafsirkan maksudnya adalah semua rizki yang kita dapatkan, semua kebaikan yang kita dapatkan, semua hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan. Ada juga yang menafsirkan bifadlillah ini adalah Al-Quran. Kalau kita maknakan sebagai Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu, berarti tesuruh kita diminta oleh desida Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita harus tegeger dengan hadirnya Al-Quran. Karena memang Al-Quran niki bapak ibu betul-betul tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak ada lagi rahmat yang lebih besar daripada turunnya Al-Quran, tidak ada. Bahkan ketika Al-Quran itu melalui sesuatu, pasti sesuatu itu menjadi mulia bapak-bapak ibu-ibu. Contoh, berapa banyak pelungguh lihat di TV ada apa misalkan gedung kebakaran, tapi tiba-tiba Al-Quran aja terjaga dia. Atau berapa banyak kita lihat orang-orang yang dengan bermodalkan hafalan Al-Qurannya bisa meraih cita-cita dan tujuan-tujuan hidupnya. Banyak sekarang bapak-bapak ibu-ibu, padahal yang dia pegang, yang berhubungan dengan dirinya adalah Al-Quran, tapi seluruh dunia ikut merahmatinya, ikut mengangkat derajatnya. Ada istilahnya sekarang tuh beasiswa apa namanya, tahfiz ya, beasiswa tahfiz, dan banyak di universitas-universitas menyediakan itu. Misal adik-adik kita yang di depan yang khataman Al-Quran, apa cita-citanya adik-adik? Apa cita-citanya? Nggak apa-apa, jangan takut menyebut cita-cita. Apa cita-citanya? Mau jadi apa? Ustazah, polwan, ustazah. Yang lain? Mau jadi apa? Dokter? Apa? Mau jadi apa? Hah? Dokter? Ada mau jadi dokter, ada mau jadi ustazah. Adik-adik, jangan malu-malu sebut cita-citanya, karena cita-cita itu adalah bagian daripada kita menunjukkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adik-adik tidak bisa menggambarkan dirinya, saya mau menjadi apa, atau cita-cita saya menjadi apa, nanti juga perjalanan kita untuk menuju cita-cita itu akan terhambat. Contoh, adik-adik mau jadi apa? Jadi dokter, harus jelas jalurnya. Mun temele jadi dokter berarti harus tercekat pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kedokteran. Mau jadi ustazah, tidak akan mungkin bisa jadi ustazah kalau misalkan males hafal-hafal dalil ya, malas belajar, malas melakukan hal-hal yang mendukung cita-cita kita, tidak akan mungkin. Maka jangan pernah takut sebut cita-citanya mau jadi apa. Bahkan caranya itu ditulis dia. Kalau bisa ditulis di lemarinya atau di kamarnya, saya mau jadi ini misalkan.
Setelah ditulis, mungkin adik-adik bisa melihat contoh, ada ndak di sekitar sini orang-orang yang menjadi dokter, lihat jalannya menjadi dokter itu bagaimana, tinggal mengikuti jalannya, atau role model. Niki sebagai cerita bapak-bapak, ibu-ibu, tiang dulu ketika di Pancor, tiang sempat berpikir bagaimana caranya kita bisa sampai ke Mesir. Tapi karena kita melihat bahwa ada Bapak Tuan Guru Bajang, Bapak TGB sampai ke Mesir, kebayang kita, oh nih angkunta aning Mesir, begini cara kita sampai ke Mesir. Karena sejarah itu adalah pengulangan saja. Maka kalau kita mau jadi dokter, lihat gimana caranya orang jadi dokter. Ada tidak orang jadi dokter kerjaannya nongkrong-nongkrong ya. Kerjaannya denemele belajar. Nah, maka apa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, Quran ini luar biasa. Bahkan kalau mau jadi dokter banyak beasiswa-beasiswa dokter. Bifadlillah. Kalau kita sudah ada hubungan dengan Al-Quran, kalau dimaknakan fadlun itu adalah Al-Quran. Ayat ini kan bifadlillah, dengan Al-Quran, ada hubungan dengan Al-Quran, maka harus kita bahagia bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melihat anak-anak kita rajin baca Al-Quran, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Bahkan mungkin bisa dibilang kita harus mendukung anak-anak kita, mensupport anak-anak kita. Kita support anak-anak kita. Apa yang dibutuhkan untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Kemudian kita lanjutkan wabirahmatihi. Nah, dan ketika kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana niki banyak ditafsirkan sebagai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita pelit-pelit bersolawat ya. Kata beliau apa? Al-bakhil apa katanya? Zukirtu indahu falam yusalli alayya au kama qol. Orang yang pelit, apa kenana dengan si pelit, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika namaku disebut, maka dia tidak berselawat kepadaku, maka dia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Padahal niki bapak-bapak, ibu-ibu, kita berselawat niki kan pendek. Ada sampai 10 detik. Ada sampai 10 detik berselawat? 5 detik ya, mungkin kurang. Dengan kita selawat sebentar saja luar biasa, 10 rahmat Allah turun kepada kita. Man shalla alayya fa sallallahu alaihi biha asyran. Satu selawat yang kita kirimkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 rahmat. Hanya 3 detik. Coba kalau ibu-ibu, kalau lagi ngobrol-ngobrol di pasar atau ngobrol-ngobrol di tempat apa istilahnya, bersama teman-teman arisan ya, ada ngobrol-ngobrol 3 detik ya. Ada 10 detik ibu-ibu? Lebih berapa? 5 jam. Kok bapak-bapak yang yang jawab 5 jam. Nah mungkin ini sampai bapak-bapak yang jawab mungkin sampai-sampai tidak dibikinin kopi ya, saking panjangnya ngobrolnya. Nah, berselawat sedikit saja itu sudah sungguh luar biasa, memberikan rahmat kepada kita sampai 10. Nah, maka apa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka berbahagialah.
inilah bentuk daripada kita bahagia kedapatan rahmat Allah. Ini bentuk daripada kita bersyukur kedapatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga karena kita di dalamnya banyak diisi dengan selawat, banyak diisi dengan membicarakan kebaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kita berterima kasih kepada beliau. Cara kita berterima kasih seperti itu. Bahkan mungkin kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sekarang aneh-aneh pegawaian teh, ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu zaman jahiliyah sebelum beliau diutus, anak perempuan dibunuh. Lahirin sida ibu-ibu, lelah sida melahirkan. Sakit apa tidak melahirkan ibu-ibu? Hah? Tidak. Sakit atau tidak ibu-ibu? Sakitnya luar biasa. Coba pelunggu bayangkan, ketika pelunggu lelah ngeden, lahir anak pelunggu perempuan, langsung dibunuh saat itu juga, gimana rasanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakit angan teh, lelah-lelah tengeden, langsung dimusnahkan begitu saja. Begitulah nasib zaman dahulu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lahir di tengah-tengah kita semua. Maka ini adalah bentuk kita berterima kasih. Kalau dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lamun dekna tahu bersyukur kepada sesama manusia. Ibu-ibu pernah berterima kasih kepada bapak-bapak sudah bekerja? Pernah? Pernah? Tentu bapak-bapak. Tentu bapak-bapak pernah berterima kasih ibu-ibu kita? Bapak-bapak, pernah bapak-bapak berterima kasih kepada ibu kita sudah dibikinin kopi, sudah dibikinin makanan yang enak, pelalah ayam ya, dan lain sebagainya? Pernah? Ibu-ibu pernah atau tidak bapak-bapak terima kasih? Hah? Pernah. Alhamdulillah. Adik-adik juga, adik-adik pernah menyampaikan terima kasih kepada orang tuanya. Terima kasih sudah membimbing, mengajarkan, memberikan uang jajan. Sudah terima kasih. Jangan caranya minta uang ke orang tua marah dengan malak. Tahu paham pelungguh malak? Ya, kayak orang meras itu. Ina endeng kepeng. Kadu belanja. Maka perlu kita saling berterima kasih. Karena kalau kita mau dianggap sebagai abdan syakura, sebagai hamba Allah yang bersyukur, maka kita juga harus pandai-pandai berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita juga mengatakan bahwa iya doang dek nuwah terima kasih aneng ite, tengumbe terima kasih kepada dia. Tidak. Selama kita merasakan kebaikan itu, maka kembalikan kebaikan itu dalam bentuk berterima kasih. Itu adalah bagian daripada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih. Falyafrahu. Nah, berbahagialah. Pada momen kita berbahagia niki, mungkin kita perlu mempelajari lebih dalam lagi tentang apa saja pesan-pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau semuanya niki ya belo, mungkin kita ambil satu saja pesannya. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena kebetulan niki yang lihat ini desa persiapan Long Serang namanya nggih.
Desa persiapan, setahu tiang ini ki persiapannya sudah dari 2 tahun yang lalu ya? Hampir 5. Luar biasa. Munebelo persiapannya insya Allah hebat jadinya desa ini. Persiapannya doang 5 tahun ya. Insya Allah desa kita, desa Longserang akan jadi desa yang maju dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, desa ini bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Desa ini bukanlah tanggung jawab bapak-bapak stakeholder di sini atau misalkan Babinsa atau misalkan Pak Kadus, tidak. Desa ini adalah tanggung jawab kita bersama ites lapuan. Kalau dalam ayat suci Al-Quran mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Kunu ma'as-shadiqin. Bersamailah mereka-mereka yang memiliki sifat shadiq. Mungkin kalau kita ngumpulkan mereka yang bersifat shadiq dari dunia ini mungkin ulah itu begelamang. Pilihannya adalah kenapa tidak kita buat saja masyarakat di desa Longserang niki semuanya memiliki sifat shadiq. Kalau kita cari orang-orang bersifat shadiq, kita mungkin keliling, susah kita mencari lingkungan itu. Wakunu, maksud perintahnya adalah bersamailah orang-orang yang shadiq. Tapi kalau kita cari mungkin susah kita keliling. Nah, maka apa? Tanggung jawab bersama kita jadikan desa Longserang niki menjadi desa yang diisi oleh orang-orang bersifat shadiq. Apa kenana shadiq niki, bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadiq itu adalah asal kata daripada sodakoh, salah satunya burhanun ya, sodakotun burhanun. Kalau dalam hadis sodakoh itu adalah tanda daripada orang-orang yang beriman. Maka tanda daripada kita beriman, kita harus menjadi orang yang shadiq. Apalagi mana yang shadiq, mana daripada shadiq. Makna shadiq itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam penjelasan para ulama adalah yaitu kullu amalin yantafi'u bihil ghair. Shadiq atau sodakoh, apa maknanya? Kullu amalin yantafi'u bihil ghair. Semua amal-amalan kebaikan yang mana itu bermanfaat bagi orang lain, itulah yang disebut sebagai shadiq. Orang yang memiliki sifat shadiq, yang mana dia memiliki amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau pelunggu disebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, sila bersodakoh, apa bayangan pelunggu? Ibu-ibu, sila bersodakoh, apa bayangan pelunggu? Apa bayangan pelunggu, ibu-ibu? Bapak-bapak, kalau kita diajak sama pengurus masjid misalkan, sila pada bersodakoh, apa bayangan kita? Kepeng, kepeng, material dan lain sebagainya. Tapi sodakoh itu jauh lebih luas daripada sekedar kepeng, jauh lebih luas daripada sekedar material. Sodakoh itu semua perbuatan baik. Makanya dalam hadis yang lain mengatakan kullu ma'rufin sodakoh. Semua perbuatan baik sodakoh. Kita senyum kepada saudara-saudara kita, sodakoh. Tabassumuka ala wajhi akhika, sodakoh. Dalam hadis, kalau kita memberikan rasa tersenyum kepada saudara-saudara kita semuslim, itu sudah sodakoh. Apalagi kalau senyum kepada pasangan kita. Ibu-ibu, bapak-bapaknya disenyumin atau enggak?
Senyum untuk bengkepeng katanya. Bapak-bapak, ibu-ibunya disenyumin atau tidak? Hah? Kalau dikasih bagian ya. Jadi dengan kita bersenyum saja itu sudah bagian daripada sedekah. Bagian daripada kita menciptakan masyarakat yang memiliki sifat shodiq. Diawali dari senyum saja. Karena kebaikan yang satu dari senyum niki ibu-ibu. Jangan pelungguh remehkan senyuman itu. Dari senyuman kita itu adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau dalam ibarat mengatakan bahwa anna min sawabil hasanah ba'daha, bahwa ganjar salah satu ciri-ciri utamanya adalah mereka rajin bersedekah, yang mana makna sedekah adalah kullu amalin yantafi'u bihil ghair, semua amalan-amalan baik yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, bahkan dari hal yang terkecil seperti senyum. Tapi ibu-ibu jangan senyumin suami orang ya, cukup suami sendiri. Nah mungkin itu saja bapak-bapak, ibu-ibu. Nah intinya yang ingin sampaikan pada siang hari ini kepada kita semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kalau kita simpulkan agan teingat agan narak tejauh ule dendek tejauh maulud doang ya. Nang kata maulid biasanya setelahnya mulut ya. Habis kita bermaulid setelahnya mulut, supaya jangan hanya berkat dan mulut saja yang kita bawa pulang, tapi harus ada pesan kebaikan yang kita bawa pulang. Yang pertama adalah kata kul, yang diambil daripada satu ayat suci Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bilang tedait arak kata kul dalam Al-Quran, maka perhatikan setelahnya adalah amrun azimun, sebuah perkara yang luar biasa yang harus kita pegang menjadi pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, bifadlillah wa birahmatihi, maknanya adalah apa? Di antara sekian makna bahwa Allah Ta'ala memberikan kita banyak nikmat, tapi nikmat yang utama adalah Al-Quran dan juga hadirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, falyafrahu, maka berbahagialah. Itulah kenapa kalau ada anak kita nikah, bikin kita walimah, gitu. Terus kalau ada istilahnya kita berhasil pada sesuatu, ada istilahnya kita bikin tasyakuran, betul atau tidak? Ya, kita bikin tasyakuran. Itu adalah bagian daripada falyafrahu, bagian daripada kita berbahagia. Nah, dan salah satu daripada pesan yang sangat kuat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan adalah bahwa jadikan daerah kita orang-orangnya memiliki sifat shodiq, yang mana salah satu ciri kuat daripada shodiq itu adalah sodakoh. Mana sodakoh tidak hanya tentang uang, tapi sodakoh adalah semua kebaikan yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Nah mungkin ini yang dapat yang sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rasa cinta kita, ketaatan kita semakin menguat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Al-afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.